Mas Riah terkejut. Ia memandang bungkusan itu dengan bingung dan mengatakan, "Itu bukan milik saya, Pak." Ucapnya panik. Wajahnya memerah. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti mimpi buruk yang nyata. Polisi itu memandangnya tajam. "Anda yakin ini bukan milik Anda? Barang ini ada di dalam tas Anda," katanya dengan nada dingin. Fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan. Namun, di balik ujian berat, selalu ada hikmah dan keajaiban yang tak terduga. Kisah ini akan menguras emosi Anda dan mengajarkan kita tentang keberanian dan kesabaran serta keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan layar subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan komentar video ini agar kisah penuh hikmah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Mari kita mulai dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah di setiap langkah aktivitas kita. Mas Riah adalah seorang wanita sederhana yang dikenal dengan kelembutan hati dan keimanannya yang kuat. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela kamar membuat wajahnya yang teduh terlihat bercahaya. Setelah menunaikan sholat subuh, ia duduk di ruang tamu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang masih tersisa. Rutinitas pagi ini adalah bagian dari kehidupannya yang sederhana di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Meski tidak tahu pasti apa yang membuatnya gelisah, Mas Riah memutuskan untuk mengabaikan perasaan itu dan fokus pada tujuannya. Adiknya, Ratna, yang tinggal di kota, sedang sakit dan membutuhkan perhatian. Sebagai seorang kakak yang penuh kasih sayang, Mas Riah merasa bertanggung jawab untuk menjenguknya. Ia menyiapkan tas kecil berisi pakaian ganti, makanan ringan, dan botol air. Sebelum berangkat, Mas Riah mengambil Al-Quran kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia percaya bahwa firman Allah adalah pelindung terbaik dalam setiap perjalanan. Ya Allah, berkahilah langkahku hari ini. Lindungi aku dari segala keburukan. Doanya sambil memasukkan Al-Quran ke dalam tas. Setibanya di terminal bus, Mas Riah disambut oleh keramaian yang khas. Pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, suara kendaraan yang berlalu lalang, dan para calon penumpang yang berlomba-lomba mencari tempat duduk di bus. Mas Riah berjalan perlahan sambil menggenggam tasnya erat-erat. Ia mencari bus yang akan membawanya ke kota tujuan. Tiba-tiba, seorang lelaki muda menyenggolnya dengan cukup keras. "Maaf, Bu," ucap lelaki itu dengan nada tergesa-gesa sambil tersenyum kecil. Mas Riah yang terkejut hanya membalas dengan anggukan sambil memeriksa tasnya sekilas untuk memastikan tidak ada barang yang hilang. Ia tidak menyadari bahwa lelaki itu telah memasukkan sesuatu ke dalam tasnya saat mereka bersenggolan. Lelaki itu terlihat biasa saja, dengan pakaian kasual dan topi hitam yang sedikit menutupi wajahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dari cara bicaranya. Mas Riah tidak terlalu memikirkannya, karena pikirannya sedang terfokus pada perjalanan dan kondisi adiknya yang sakit. Ia segera naik ke dalam bus dan memilih tempat duduk di bagian tengah, dekat dengan jendela. Bus perlahan meninggalkan terminal, membawa semua penumpang menuju tujuan masing-masing. Di dalam bus, suasana terasa tenang. Beberapa penumpang tertidur, sementara yang lain sibuk dengan ponsel atau berbincang dengan teman perjalanan. Mas Riah memandang keluar jendela, menikmati pemandangan sawah dan perbukitan yang indah. Di tengah perjalanan, Mas Riah mengambil Al-Quran kecil dari dalam tasnya dan mulai membaca beberapa ayat dengan khusyuk. Ia merasa tenang setiap kali melantunkan ayat-ayat suci tersebut. Ya Allah, aku serahkan segala urusan ini kepada MU. Jadikan perjalananku ini lancar dan selamat sampai tujuan. Doanya dalam hati. Ia tidak menyadari bahwa ada bahaya besar yang mengintainya. Di sisi lain bus, seorang penumpang pria yang duduk di belakang memperhatikan gerak-gerik Mas Riah. Ia merasa heran melihat wanita itu begitu tenang. Padahal di dalam tasnya ada barang haram yang mungkin akan membuat hidupnya berubah selamanya. Lelaki itu,
yang ternyata adalah kaki tangan dari pria misterius di terminal, mulai merasa gelisah. Semoga saja semuanya berjalan lancar. Gumamnya pelan. Perjalanan yang tenang itu berubah menjadi ketegangan ketika bus dihentikan oleh sekelompok polisi di sebuah pos pemeriksaan. "Selamat siang. Kami dari Satuan Narkoba. Kami akan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang," ujar seorang polisi dengan suara lantang. Penumpang mulai gelisah. Beberapa dari mereka terlihat panik dan berbicara pelan dengan orang di sebelahnya. Mas Riah merasa sedikit gugup, meski ia tahu tidak membawa apapun yang mencurigakan. Ia memegang tasnya erat-erat, berharap pemeriksaan ini berjalan cepat. Polisi mulai memeriksa satu persatu tas penumpang, mengeluarkan isi tas dan memeriksanya dengan saksama. Beberapa penumpang tampak kesal, namun tidak ada yang berani protes. Ketika tiba giliran Mas Riah, seorang polisi membuka tasnya dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Mas Riah memandang dengan cemas, meski ia yakin tidak ada apapun yang salah. Namun, tiba-tiba polisi itu menemukan sebuah bungkusan kecil berisi kristal putih. "Apa ini?" seru polisi itu dengan nada tinggi. Semua mata penumpang langsung tertuju pada Mas Riah. Mas Riah terkejut. Ia memandang bungkusan itu dengan bingung. "Itu bukan milik saya, Pak," ucapnya panik. Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti mimpi buruk yang nyata. Polisi itu memandangnya tajam. "Anda yakin ini bukan milik Anda? Barang ini ada di dalam tas Anda," katanya dengan nada dingin. Penumpang lain mulai berbisik-bisik. "Astagfirullah, wanita berhijab kok bisa seperti itu?" ucap seorang ibu di kursi belakang. "Makanya, jangan langsung percaya sama penampilan orang," sahut seorang pria di sebelahnya. Mas Riah merasa dadanya sesak mendengar semua komentar itu. Air matanya mulai mengalir. Namun ia mencoba tetap tenang. "Pak, saya bersumpah demi Allah, saya tidak tahu apa-apa tentang barang itu," katanya sambil menahan isak. Polisi itu hanya menggeleng. "Kami akan membawa Anda ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Anda dicurigai membawa narkoba," ujarnya tegas. Mas Riah merasa dunia seakan runtuh. Ia digiring keluar dari bus, meninggalkan tatapan penuh prasangka dari para penumpang. Mas Riah benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Polisi menemukan bungkusan kecil yang mereka klaim sebagai narkoba di dalam tasnya. "Astagfirullah, itu bukan milik saya, Pak," serunya dengan suara bergetar. Tubuhnya gemetar, wajahnya memucat. Ia memandang polisi itu dengan penuh kepanikan. Namun, pandangan tajam dari petugas tersebut seolah menghukumnya tanpa ampun. "Bu, barang ini ditemukan di dalam tas Anda. Kami punya bukti kuat," ujar polisi dengan nada datar tapi tegas, sambil mengangkat bungkusan kecil itu di depan wajah Mas Riah. Penumpang lain mulai berbisik-bisik, menyebarkan tuduhan dan prasangka tanpa dasar. Beberapa dari mereka menatap Mas Riah dengan rasa jijik, sementara yang lain berbisik, "Pantas saja terlihat gelisah tadi. Pasti dia pelakunya." Komentar-komentar itu menusuk hati Mas Riah seperti duri tajam. Mas Riah mencoba menjelaskan, meskipun suaranya terdengar parau karena menahan tangis. "Pak, saya tidak tahu bagaimana barang itu bisa ada di dalam tas saya. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh barang haram seperti itu." Tangisnya semakin deras. Tapi, polisi tetap tidak bergeming. "Kami hanya menjalankan tugas. Anda akan kami bawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut," ujar salah seorang polisi dengan dingin. Mas Riah digiring keluar dari bus di tengah tatapan para penumpang. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, mungkin merasa iba, tapi kebanyakan hanya menatap tanpa ekspresi. Tidak ada yang membelanya. Bahkan tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mas Riah merasa seperti sedang dihakimi oleh ratusan mata yang tidak mengenalnya sama sekali. Seorang ibu di kursi belakang berbisik pada temannya. Ternyata penampilan memang tidak menjamin. Kasihan, tapi kalau benar dia bersalah, hukum harus ditegakkan. Pria lain yang duduk di dekat jendela hanya menggeleng sambil berkata, "Beginilah kalau sudah tergoda oleh uang haram. Pantas saja ada razia tadi." Mas Riah mendengar setiap komentar itu,
meskipun ia berusaha untuk tidak memedulikannya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ketika ia sampai di pos pemeriksaan, ia dipaksa duduk di bangku panjang untuk menunggu kendaraan polisi yang akan membawanya ke kantor pusat. Ia menggenggam erat Al-Quran kecil yang ia ambil dari tasnya sebelum semua barang diperiksa. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Aku tidak bersalah. Tolonglah aku, ya Rab. Gumamnya lirih sambil memejamkan mata. Doanya diiringi oleh tetesan air mata yang tak kunjung berhenti. Setelah tiba di kantor polisi, Mas Riah langsung dibawa ke ruang interogasi. Ia dipaksa duduk di kursi besi yang dingin, dengan lampu terang diarahkan langsung ke wajahnya. Di hadapannya, seorang penyidik dengan wajah tegas mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terasa menyudutkan. Bu, dari mana Anda mendapatkan barang ini? Siapa yang menyuruh Anda membawanya? Tanyanya dengan nada tajam. Mas Riah mencoba menjawab dengan tenang, meskipun suaranya bergetar. Pak, saya tidak tahu apa-apa tentang barang itu. Saya hanya naik bus dari terminal untuk menjenguk adik saya yang sakit. Namun, penyidik itu tampak tidak puas dengan jawabannya. Tidak tahu? Barang ini ada di tas Anda. Tidak mungkin itu tiba-tiba muncul begitu saja, katanya sambil mengetukkan pena ke meja, seolah memaksanya untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Mas Riah terus bersikeras. Pak, tolong percayalah pada saya. Saya tidak pernah membawa barang itu, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa berada di dalam tas saya. Isaknya semakin keras. Namun, rasa sakit di hatinya lebih menyiksa daripada tangisannya. Ia merasa dihakimi tanpa bukti yang jelas, hanya berdasarkan prasangka dan asumsi. Penyidik itu kemudian berkata, kalau begitu, kita lihat saja nanti di pengadilan. Malam itu, Mas Riah harus tidur di ruang tahanan sementara. Ruangan itu kecil, dengan tembok berwarna kusam dan jeruji besi yang terasa mencekik. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sambil terus menangis. Ia mencoba mengingat kembali kejadian di terminal, berharap bisa menemukan petunjuk tentang bagaimana barang haram itu bisa ada di dalam tasnya. Namun, semakin ia mencoba mengingat, semakin ia merasa terjebak dalam kebingungan. Ya Allah, apa dosa hamba sehingga kau uji dengan cobaan seberat ini? Tanyanya dalam hati. Ia merasa sendirian, meskipun ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Malam itu, ia menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal di luar kepala. Suara bacaannya terdengar lirih, namun setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan harapan akan keadilan. Di sisi lain kantor polisi, seorang penyidik sedang memeriksa barang bukti dan dokumen terkait kasus ini. Ia melihat rekaman CCTV dari terminal untuk mencari lebih banyak petunjuk. Ada sesuatu yang aneh dengan kasus ini, gumamnya. Tapi, ia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apapun sebelum semua bukti terkumpul. Keesokan paginya, Mas Riah dibawa ke ruang sidang untuk mendengarkan tuduhan resmi yang akan diajukan terhadapnya. Wajahnya tampak lelah, namun ia tetap berusaha untuk tegar. Ia terus berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ketika hakim memasuki ruangan, suasana menjadi hening. Tuduhan itu dibacakan dengan lantang, membuat Mas Riah semakin merasa tertuduh. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang polisi membawa rekaman CCTV yang baru saja mereka periksa. Yang mulia, kami menemukan rekaman dari terminal tempat terdakwa naik bus. Rekaman ini mungkin bisa membantu menjelaskan kejadian sebenarnya, ujar polisi tersebut. Semua orang di ruangan itu memusatkan perhatian pada layar ketika rekaman mulai diputar. Rekaman itu menunjukkan seorang lelaki yang terlihat sengaja menyelipkan sesuatu ke dalam tas Mas Riah saat ia tidak menyadari. Zoom bagian ini, perintah hakim dengan nada serius. Ketika bagian itu diperbesar, wajah pria yang menyelipkan barang tersebut terlihat jelas. Polisi segera mengenali pria itu sebagai seorang pengedar narkoba yang sudah lama mereka cari. Hakim mengarahkan pandangan ke Mas Riah. Ibu Mas Riah, Anda tidak bersalah. Anda adalah korban dari kejahatan yang direncanakan, ucapnya dengan tegas. Malam itu terasa sangat panjang bagi Mas Riah.
Dinding ruang tahanan yang dingin dan sepi membuatnya merasa terisolasi dari dunia luar. Dia duduk di sudut sel, memeluk lututnya, dan membiarkan air mata jatuh tanpa henti. Hatinya terus bergulat antara keputusasaan dan keyakinan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Meski ia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, ia yakin Allah tidak akan membiarkannya terpuruk terlalu lama. "Ya Allah, aku tidak bersalah," bisiknya lirih. Hampir seperti sebuah mantra yang ia ulang-ulang untuk menenangkan hatinya. "Engkau maha mengetahui segalanya. Tolong tunjukkan kebenaran MU." Suara isak tangisnya menggema di ruangan kecil itu. Ia mengingat wajah keluarganya, terutama adiknya yang sedang sakit. Bagaimana kondisi adiknya sekarang? Apakah keluarganya tahu bahwa ia sedang ditahan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membebani pikirannya. Di tengah malam, ia mengambil Al-Quran kecil yang berhasil ia selundupkan ke dalam tahanan. Dengan hati yang penuh harapan, ia mulai membaca surat Yasin. Setiap ayat yang ia lantunkan memberinya ketenangan, seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadanya, menguatkan hatinya di tengah cobaan ini. "Ya Allah, jika ini adalah ujian MU, aku terima. Tapi, aku mohon, tunjukkan jalan keluar bagi hamba MU ini." Doanya dalam hati, sebelum akhirnya tertidur dengan Al-Quran di pelukannya. Sementara Mas Riah tertidur di tahanan, penyidik terus bekerja di ruangan lain. Mereka memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman CCTV dari terminal. Seorang penyidik muda bernama Rizal, yang merasa ada sesuatu yang janggal dengan kasus ini, memutuskan untuk memutar ulang rekaman tersebut. "Kita harus memastikan bahwa barang itu benar-benar milik dia," gumam Rizal sambil memperhatikan layar monitor dengan seksama. Ketika ia memutar ulang rekaman dari beberapa sudut kamera, sesuatu menarik perhatiannya. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pria berpenampilan mencurigakan berdiri di dekat Mas Riah saat ia sedang sibuk memeriksa jadwal bus. Pria itu berpura-pura tidak sengaja menyenggol Mas Riah, dan dalam hitungan detik, ia memasukkan sesuatu ke dalam tas Mas Riah tanpa ia sadari. Rizal segera menghentikan rekaman dan memperbesar bagian yang menunjukkan wajah pria tersebut. "Astaga, ini dia pelakunya," serunya sambil menunjukkan gambar itu kepada rekan-rekannya. Mereka segera mengenali pria itu sebagai seorang pengedar narkoba yang sudah lama menjadi buruan polisi. "Kita harus segera melacak pria ini. Dia adalah kunci untuk membuktikan bahwa Mas Riah tidak bersalah," ujar Rizal dengan penuh semangat. Keesokan harinya, Mas Riah dibawa ke ruang sidang untuk mendengarkan dakwaan resmi. Ia memasuki ruang pengadilan dengan wajah yang pucat namun tetap tegar. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar keadilan berpihak padanya. Ruang sidang penuh dengan orang-orang yang ingin melihat perkembangan kasus ini, termasuk beberapa wartawan yang meliput berita tersebut. Setiap mata tertuju padanya, menambah beban mental yang ia rasakan. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. "Saudari Mas Riah, Anda didakwa sebagai kurir narkoba berdasarkan barang bukti yang ditemukan di dalam tas Anda. Apakah Anda memiliki pembelaan?" tanya hakim dengan nada serius. Mas Riah mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Yang Mulia, saya tidak bersalah. Saya bahkan tidak tahu bagaimana barang itu bisa berada di dalam tas saya. Demi Allah, saya tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti ini." Di sisi lain ruang sidang, jaksa penuntut terlihat percaya diri. Mereka menghadirkan barang bukti berupa bungkusan sabu yang ditemukan di tas Mas Riah. "Yang Mulia, barang bukti ini ditemukan di dalam tas terdakwa. Kami yakin terdakwa adalah bagian dari jaringan pengedar narkoba," ujar jaksa dengan nada penuh keyakinan. Namun, sebelum sidang dilanjutkan, Rizal masuk ruang sidang dengan membawa bukti baru yang akan mengubah segalanya. "Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan bukti baru yang kami temukan," ujar Rizal sambil menyerahkan rekaman CCTV kepada hakim. Hakim mengizinkan bukti tersebut diputar di ruang sidang. Semua orang menahan napas ketika layar besar di ruang sidang mulai menampilkan rekaman dari terminal. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bagaimana seorang pria mencurigakan menyelipkan sesuatu ke dalam tas Mas Riah tanpa ia sadari. Ruangan sidang langsung dipenuhi dengan gumaman dari penonton. "Astagfirullah, jadi benar dia dijebak.
bisik seorang wanita yang duduk di bangku penonton. Kasihan sekali wanita itu, tambah orang lain. Mas Riah yang sejak tadi duduk dengan kepala tertunduk kini menatap layar dengan air mata yang mengalir deras. Ya Allah, terima kasih engkau telah menunjukkan kebenaran, bisiknya dengan penuh syukur. Hakim mengetuk palu untuk meminta ketenangan. Dengan bukti baru ini, jelas bahwa terdakwa adalah korban dari rencana jahat orang lain. Polisi, segera lacak dan tangkap pria yang ada di rekaman ini. Perintah hakim. Rizal mengangguk dan segera bergerak cepat bersama timnya untuk menangkap pria tersebut. Beberapa jam kemudian, polisi berhasil menangkap pria yang ada di rekaman CCTV. Dalam interogasi, pria itu mengakui semua perbuatannya. Ya, saya sengaja menyelipkan barang itu ke dalam tas wanita itu. Saya pikir dia tidak akan dicurigai karena penampilannya yang sederhana. Akunya dengan nada datar. Pengakuan ini semakin memperkuat bukti bahwa Mas Riah benar-benar tidak bersalah. Di ruang sidang, hakim dengan tegas menyatakan bahwa Mas Riah tidak bersalah dan memerintahkan pembebasannya. Saudari Mas Riah, Anda bebas dari semua dakwaan. Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami, ujar hakim dengan nada serius namun tulus. Mas Riah menangis haru. Ia sujud syukur di lantai ruang sidang, tak mampu menahan rasa syukur yang meluap di dalam hatinya. Ketika ia keluar dari ruang sidang, ia disambut oleh keluarga dan teman-temannya yang datang untuk memberikan dukungan. Mas Riah, kami tahu kamu tidak bersalah. Kami selalu mendoakanmu, ujar seorang kerabat sambil memeluknya erat. Mas Riah tersenyum sambil berkata, ini semua karena doa kalian dan keadilan dari Allah. Alhamdulillah, kebenaran akhirnya terungkap. Mas Riah tidak dapat menahan air matanya saat hakim memutuskan dirinya tidak bersalah. Di tengah keheningan ruang sidang, ia langsung bersujud syukur di lantai ruang pengadilan. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau Maha Adil, Engkau telah membuktikan kebenaran ini, ucapnya dengan isakan yang membuat semua orang di ruangan itu tersentuh. Beberapa penonton di ruang sidang juga tampak meneteskan air mata, terharu melihat perjuangan dan keimanan Mas Riah. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, katanya dengan suara gemetar, namun penuh rasa syukur. Ia kemudian berdiri perlahan, membungkuk hormat kepada hakim dan semua orang yang ada di ruang sidang. Momen itu terasa seperti puncak dari semua penderitaan yang telah ia lalui, di mana cahaya kebenaran akhirnya bersinar terang. Ruang sidang dipenuhi gumaman simpati. Seorang wanita yang duduk di kursi belakang berkata pelan kepada temannya, "Saya benar-benar terharu melihat keberanian dan kesabarannya. Lihat bagaimana dia tetap tegar meski difitnah seperti itu." Yang lain mengangguk setuju. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah menilai orang dari apa yang terlihat. Mas Riah merasa beban berat yang ia pikul selama beberapa hari terakhir perlahan terangkat. Ketika Mas Riah melangkah keluar dari ruang sidang, ia disambut oleh keluarganya yang telah menunggunya dengan penuh harap. Ibunya, yang terlihat menangis sejak awal sidang, langsung berlari memeluknya. "Nak, kami tahu kamu tidak bersalah. Kami selalu mendoakanmu setiap waktu," ujar ibunya sambil terisak. Pelukan itu membuat Mas Riah merasa lebih tenang, seolah-olah semua luka di hatinya mulai sembuh. Adiknya, Ratna, yang menjadi alasan utama perjalanan Mas Riah hari itu, juga ikut memeluknya. Meskipun masih terlihat lemah karena sakit, Ratna berkata, "Kak, aku selalu yakin Allah tidak akan meninggalkanmu. Terima kasih sudah kuat menghadapi semua ini." Mas Riah tersenyum kecil, lalu membalas, "Ini semua berkat doa kalian. Kalau bukan karena doa dan dukungan dari keluarga, mungkin aku sudah menyerah." Tak hanya keluarganya, beberapa tetangga dan sahabatnya yang datang dari desa pun memberikan pelukan hangat. Mereka berusaha menguatkan Mas Riah yang tampak lelah namun bersyukur. "Mas Riah, kami bangga padamu. Ujian ini membuktikan betapa kuatnya imanmu," ujar salah seorang sahabatnya sambil tersenyum. Mas Riah mengangguk pelan, merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang luar biasa. Perjalanan pulang ke rumah menjadi momen refleksi bagi Mas Riah. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke desa,
Ia termenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Ya Allah, Engkau benar-benar Maha Kuasa. Dari satu kejadian kecil di terminal, hidupku berubah begitu drastis. Tapi aku yakin, ada hikmah besar di balik semua ini, gumamnya dalam hati. Ia menyadari bahwa ujian yang ia alami bukan hanya untuk menguatkan dirinya, tetapi juga untuk mengajarkan banyak orang tentang pentingnya keimanan dan kesabaran. Selama perjalanan, Mas Riah juga teringat komentar dan prasangka buruk yang ia terima dari orang-orang di bus dan di ruang sidang. Ia tidak menyimpan dendam terhadap mereka, karena ia memahami bahwa manusia cenderung cepat menilai tanpa mengetahui kebenaran. Mungkin ini pelajaran untuk mereka juga, agar lebih berhati-hati dalam menilai seseorang, pikirnya sambil tersenyum tipis. Sopir mobil yang membawanya pulang sempat berkata, "Bu Mas Riah, saya kagum dengan ketegaran Ibu. Jarang sekali ada orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu." Mas Riah hanya menjawab dengan rendah hati, "Semua ini karena pertolongan Allah. Saya hanya mencoba menjalani semuanya dengan sabar." Kata-katanya itu membuat sopir tersebut terdiam, seolah sedang merenungkan sesuatu. Sesampainya di desa, Mas Riah dikejutkan oleh sambutan hangat dari para tetangganya. Mereka berkumpul di depan rumahnya, membawa bunga dan makanan sebagai tanda dukungan dan rasa syukur atas kebebasannya. "Alhamdulillah, Mas Riah, kami senang sekali melihatmu kembali," kata seorang tetua desa sambil memberikan pelukan hangat. Mas Riah merasa haru melihat begitu banyak orang yang peduli padanya. Seorang ibu rumah tangga di desa berkata, "Mas Riah, kami sangat terinspirasi oleh keberanian dan kesabaranmu. Kami semua berdoa siang dan malam untukmu." Mas Riah tersenyum sambil membalas, "Terima kasih banyak, Ibu. Doa kalianlah yang membuat saya kuat melewati semua ini." Ia merasa bahwa kejadian ini tidak hanya menjadi ujian untuk dirinya, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan antar warga di desanya. Anak-anak kecil di desa pun ikut berkerumun, memandang Mas Riah dengan mata berbinar. Salah satu dari mereka bertanya polos, "Bu Mas Riah, apa Ibu sedih waktu di penjara?" Mas Riah tersenyum lembut dan menjawab, "Ibu sedih, Nak, tapi Ibu selalu percaya Allah akan menolong orang yang tidak bersalah." Jawaban itu membuat anak-anak tersebut mengangguk dengan wajah serius, seolah mereka belajar sesuatu yang sangat penting. Hari-hari berikutnya, kehidupan Mas Riah perlahan kembali normal, meskipun kejadian itu meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan baru, menyebarkan pesan tentang keimanan, kesabaran, dan pentingnya menjauhi fitnah. Ia mulai berbicara di acara-acara desa, membagikan pengalamannya kepada orang-orang agar mereka bisa belajar dari kejadian yang ia alami. "Saya ingin semua orang memahami betapa berbahayanya fitnah. Fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Tapi dengan doa dan keimanan, kita bisa bangkit kembali," ujar Mas Riah dalam sebuah acara pengajian. Suaranya terdengar tegas, penuh keyakinan, namun tetap rendah hati. Banyak yang menitikan air mata mendengar kisahnya, merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketegarannya. Tidak hanya di desanya, kisah Mas Riah juga menjadi viral di media sosial setelah seorang wartawan menulis tentang perjuangannya. Banyak orang yang memuji keberaniannya, dan beberapa bahkan menghubunginya untuk memberikan dukungan. Mas Riah merasa bahwa ujian yang ia alami bukanlah sesuatu yang sia-sia. "Ya Allah, terima kasih telah menjadikan hamba MU ini sebagai jalan untuk menunjukkan keadilan MU," doanya di suatu malam, sambil menatap langit berbintang dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.